Dalam video ini akan dibahas mengenai titrasi redoks, iodometri, penetapan konsentrasi CO2, kalium iodida, dan natrium tiosulfat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dengan konsumsi banyak bahan makanan dan minuman. Terdapat beberapa bahan kimia yang mungkin membahayakan jika manusia mengkonsumsinya terlalu banyak. Contohnya asam oksalat, seperti kubis, bayam, dan berbagai minuman soda. Penggunaan oksalat secara berlebihan dalam tubuh dapat mengganggu kesehatan ginjal. Reaksi kimia yang melibatkan proses oksidasi dan reduksi dikenal sebagai reaksi redoks. Reaksi redoks ditandai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi. Suatu reaksi redoks dapat terjadi apabila suatu pengoksidasian bercampur dengan zat yang dapat tereduksi. Metode analisis yang didasarkan pada proses reaksi oksidasi dan reduksi antara titran dan analit dikenal sebagai titrasi redoks. Tujuannya yaitu, yang pertama, mahasiswa terampil membuat larutan baku primer K2Cr2O7 dengan konsentrasi yang diketahui dengan tepat dan mampu melakukan perhitungan untuk itu. Yang kedua, mahasiswa terampil menyetendarakan larutan baku sekunder Na2S2O3 dengan Ki dan larutan baku primer K2Cr2O7 dan mampu mendeteksi dengan benar titik akhir titrasi I2 dengan larutan baku Na2S2O3 dengan pertolongan larutan indikator amilum kanji. Yang ketiga, mahasiswa terampil menyetendarakan larutan baku sekunder Na2S2O3 dengan Ki dan larutan baku primer K2Cr2O7 dan mampu mendeteksi dengan benar titik akhir titrasi I2 dengan larutan baku Na2S2O3 dengan pertolongan larutan indikator amilum kanji. Yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan perhitungan-perhitungan stokiometri yang berkaitan dengan titrasi iodometri. Apa itu titrasi redoks? Titrasi redoks merupakan suatu metode analisa yang didasarkan pada terjadinya reaksi oksidasi reduksi antara analit dengan titran. Analit yang mengandung seperti reduktor dititrasi dengan titran yang berupa larutan standar dan oksidator atau sebaliknya. Terdapat macam-macam titrasi redoks. Yang pertama, permanganometri. Permanganometri adalah penetapan kadar zat berdasarkan hasil oksidasi dengan KMnO4. Metode permanganometri didasarkan pada reaksi oksidasi ion permanganat. Oksidasi ini dapat berlangsung dalam suasana asam, netral, dan alkalis. Titrasi permanganometri adalah titrasi berdasarkan prinsip oksidasi reduksi dan digunakan untuk menetapkan kadar reduktor dalam suasana asam sulfat encer. Yang kedua yaitu dikromatometri. Dikromatometri adalah titrasi redoks yang menggunakan senyawa dikromat sebagai oksidator. Kalium dikromat merupakan standar primer. Titrasi dikromatometri merupakan titrasi redoks yang menggunakan larutan dikromat Cr2O72- sebagai larutan standar. Senyawa kalium dikromat merupakan oksidator yang kuat, namun lebih lemah daripada kalium permanganat. Yang ketiga, serimetri. Titrasi serimetri atau cerimetrik juga dikenal sebagai oksimetri CRT. Adalah metode analisis kimia volumetrik yang dikembangkan oleh Ion Atanasiu. Ini adalah titrasi redoks di mana perubahan warna kompleks besi 2, 1,10 fenantrolin menunjukkan titik akhir. Yang keempat, iodometri dan iodimetri. Titrasi iodometri dan iodimetri merupakan titrasi redoks yang menggunakan iodium. Iodometri adalah titrasi tidak langsung yang menggunakan iodium sebagai reduktor, di mana iodium yang dilepas akan dititrasi menggunakan larutan tiosulfat. Sementara itu, iodimetri adalah titrasi langsung yang dilakukan dalam kondisi pH netral atau sedikit asam, di mana iodium digunakan sebagai oksidator. Dan yang terakhir yaitu bromatometri. Bromatometri merupakan salah satu metode penetapan kadar suatu zat dengan prinsip reaksi reduksi oksidasi. Bromatometri menggunakan potasium bromat KbRO3 sebagai reduktor dan titran. Untuk mempercepat terjadinya reaksi, biasanya bromatometri dilakukan dalam suhu yang panas dan kondisi pH asam. Kelebihan KbR akan memunculkan reaksi pada ion bromat yang kemudian menghasilkan warna kuning pucat yang sulit untuk ditetapkan sebagai titik akhir.
Prinsip penyetendaraan larutan baku sekunder Na2S2O3. Untuk ini, digunakan oksidator sebagai kuat zat standar primer, misalnya K2Cr2O7 atau KBrO3. Prinsip menyetendarakan larutan Na2S2O3 dengan singkat adalah kepada sejumlah mili ekivalen oksidator K2Cr2O7 ditambahkan Ki berlebihan. Reaksi ini berlangsung habis ke kanan karena I-Ki ditambahkan berlebihan. Berarti, mili ekivalen I2, mili ekivalen K2Cr2O7. I2 yang ekivalen dengan K2Cr2O7 itu kemudian dititrasi dengan larutan Na2S2O3 yang akan distandarkan reaksinya sebagai berikut. Dalam titrasi ini, mili ekivalen S2O3 2-, mili ekivalen I2 dan karena mili ekivalen I2 itu Cr2O7 2-, maka ekivalen S2O3 2-, mili ekivalen Cr2O7 2-, atau mili dikali normalitas Na2S2O3 mili ekivalen K2Cr2O7 dan jumlah mili ekivalen ini diketahui. Titrasi iodometri. Titrasi iodometri adalah salah satu metode titrasi yang didasarkan pada reaksi oksidasi-reduksi. Titrasi iodometri termasuk dalam titrasi dengan cara tidak langsung. Dalam hal ini, ion iodide sebagai pereduksi diubah menjadi iodium yang nantinya dititrasi dengan larutan baku Na2S2O3. Cara ini digunakan untuk penentuan oksidator. Titrasi CO2 secara iodometri. Jika kepada larutan yang mengandung sejumlah mili tertentu larutan CO2, misalnya CuSO4, yang konsentrasinya belum diketahui, ditambahkan Ki dalam jumlah berlebihan, maka akan dibebaskan sejumlah I2 dengan CO2 yang bereaksi. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. Jadi, mili ekivalen CO2 plus mili ekivalen I2. I2 yang dibebaskan dalam jumlah mili ekivalennya, yaitu jumlah mili ekivalen CO2+, itu kemudian dititrasi dengan larutan baku Na2S2O3, larutan kanji sebagai indikator. Terdapat alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu gelas kimia 50 ml dan 100 ml, gelas ukur 10 ml, corong kaca, statif, buret, klem buret, pipet tetes, spatula, kaca arloji, labu taka 100 ml, labu Erlenmeyer 250 ml, batang pengaduk, pipet seukuran 25 ml, botol semprot 500 ml, dan raca analitik. Lalu bahan yang digunakan yaitu kristal Ki, kristal K2Cr2O7, larutan HCl, larutan kanji, larutan Na2S2O3 5H2O, kristal CuSO4 5H2O, dan Aquades. Terdapat skema alat, yaitu buret, klem buret, statif, dan labu Erlenmeyer. Prosedur kerja yang pertama yaitu pembuatan larutan baku primer 0,1 N. Dihitung banyaknya miligram dan gram K2Cr2O7 yang diperlukan untuk dibuat 100 ml larutan 0,1 N K2Cr2O7. Kemudian, ditimbang dengan teliti sampai 4 desimal jumlah gram K2Cr2O7 yang mendekati hasil perhitungan di atas. Dilarutkan dalam labu taka 100 ml dan diencerkan dengan air suling sampai tepat 100 ml. Prosedur kerja yang kedua yaitu menyetendarakan larutan baku sekunder. Di pipet 25 ml larutan baku primer K2Cr2O7 0,1 N yang telah dibuat, diatur dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Ditambahkan 2 gram kristal Ki dan dikocok sampai larut. Kemudian ditambahkan 10 ml larutan HCl6M dari gelas ukur perlahan-lahan sambil diputar-putar labu Erlenmeyer agar cairan dicampur baik. Dititrasi dengan larutan baku sekunder Na2S2O3 yang konsentrasinya dicari sampai warna coklat. Larutan yang dititrasi menjadi warna kuning muda. Kemudian ditambahkan 5 ml larutan kanji 1%. Dan dilanjutkan titrasi dengan perlahan-lahan dengan larutan Na2S2O3 sampai terjadi perubahan warna dari biru menjadi hijau dengan jelas. Prosedur kerja yang terakhir yaitu
Penetapan proses kemurnian garam Cu. Ditimbang 1,2 gram CuSO4 5H2O, teliti sampai 4 desimal. Kemudian dilarutkan dalam labu takar 100 ml dan menambahkan air suling sampai tepat volumenya 100 ml. Dipipet 25 ml larutan ini dan memasukkannya ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 2 gram kristal Ki dan dikocok hingga larut. Dititrasi dengan larutan baku Na2S2O3 yang telah distandarkan di atas, sampai warna coklat dari I2 berubah menjadi kuning muda. Ditambahkan 2 ml larutan kanji, larutan yang endapan CuI yang akan berwarna biru karena masih ada I2. Kemudian, meneruskan tambahan larutan Na2S2O3 dari buret sedikit demi sedikit sambil dikocok dengan baik hingga tepat terjadi perubahan warna yang jelas dari biru tua. Dicatat pemakaian larutan Na2S2O3 dan dikurangi seluruh percobaan ini sampai 2 kali dari dipipet larutan CuSO4 sebanyak 25 ml. Dengan mempelajari tentang titrasi redoks iodometri, penetapan konsentrasi CO2 dengan Ki dan Na2S2O3 ini dapat memberikan informasi yang berharga tentang konsentrasi zat dalam suatu sampel. Lalu dapat juga membantu dalam proses industri pada metode ini dan dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari video ini, terima kasih.